Hai semuanya, salam sehat dan bahagia dari kami para peserta pelatihan teknik pembuatan minyak atsiri serai wangi yang diselenggarakan oleh BDLHK Kadipaten. Oke, hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Lilis Rahmayati, penyuluh kehutanan cabang dinas kehutanan wilayah 3 provinsi Jawa Barat. Kali ini kami akan menyajikan visualisasi dari praktek yang kami kerjakan di Sukabumi. Alhamdulillah kita sampai di lokasi teman-teman. Ini kita lihat aja langsung alat apa yang digunakan dalam penyulingan. Yang ini namanya tungku, kemudian yang di atas ini boiler, di sampingnya ini adalah ketel atau disebut juga sebagai tangki. Yang kolam ini adalah kondensor dan pemisahnya nanti itu adalah separator. Kemudian ini ada pembantunya, ada timbangan, kemudian mesin pompa air, ada blower, ada saringan dan ada wadah. Yuk beralih ke bahannya. Bahannya adalah tentu saja daun serai wangi segar, lalu ada air dan bahan bakar untuk tungku. Asik. Sekarang kita udah sampai pada proses intinya, yaitu pembuatan minyak atsiri serai wangi atau dikenal dengan sebutan penyulingan. Langkah pertama yang dilakukan, kita timbang dulu bahan segarnya. Tujuannya agar nanti kita bisa tahu rendemennya. Yang kedua, kita siapkan air pada ketel. Karena kita menggunakan sistem uap, maka air ini terpisah dengan tangki. Jadi khusus saja ini untuk membuat uapnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas itu ada stopperan yang bisa mengatur besaran uap yang akan dikeluarkan. Ada juga ukuran dari tekanan uapnya dan ada juga pengaman supaya nanti kalau tekanannya berlebih itu bisa dikeluarkan. Langkah yang ketiga, kita akan masukkan daun-daun ini ke dalam ketel atau tangki. Dan ini dipadatkan, teman-teman, dimasukkan sebanyak-banyaknya, dipadatkan, masukkan lagi terus begitu. Kemudian tutup rapat. Nah, supaya dijamin rapatnya, ini kita menggunakan lem dari besi. Langkah yang keempat, kita menyambungkan pipa aliran uap air dari ketel ini ke kondensor. Yang kelima, panaskan boiler dengan bahan bakar yang tersedia. Dan pemanasan ini sampai mendidih ya, ditandai dengan keluarnya uap air. Supaya apinya stabil, ini kita dibantu dengan blower. Teman-teman, kita sampai di tahap yang keenam dan ini penting banget untuk diperhatikan. Kita sampai pada proses pendinginan atau kondensasi. Nah teman-teman, kita isi kondensor ini dengan air yang mengalir. Nah sistem pendingin ini yang kita gunakan pompa sirkulasi dihidupkan itu menjelang air dalam boiler mendidih. Jadi pas mendidih dia sudah siap ya masuk ke aliran yang dingin. Nah kemudian teman-teman, yang ketujuh, kita harus jaga betul bahwa suhu dari kondensor itu nggak boleh lebih dari 35 derajat Celcius. Karena kalau lebih dari itu, maka banyak uap yang tidak bisa menjadi cairan. Kemudian langkah yang ke-8, uap panas yang keluar dari pipa yang melewati kondensor itu akan menghasilkan cairan atau dikenal dengan destilat. Isinya itu berupa air dan minyak. Dan itu nanti kita tampung di dalam separator. Langkah ke-9, kita akan memisahkan minyak dengan airnya. Karena BJ minyak itu lebih rendah, maka dia akan ada di atas. Sementara air hidrosol ini ada di bawahnya. Nah teman-teman, langkah ke-10, kita akan saring minyak atsiri ini dengan menggunakan kain screen sablon T180 atau T200. Ini nanti minyaknya akan lolos, sementara airnya akan berada di atas, yang nanti bisa dipisahkan. Nah setelah terpisah, kita masuk ke langkah yang ke-11. Kita menyimpan minyak serai wangi ini. Kalau mau dijual bisa pakai botol HDPE. Nah yang ke-12, kalau kita mau menyimpannya dalam waktu yang lama, sebaiknya disimpan pada wadah kaca yang gelap atau stainless steel. Dengan demikian dia bisa bertahan lebih lama. Teman-teman, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo bawas di sipol, ibu bagus. Gitu. Mana tuh sanin mabes? Mana tuh dulu jam
parkiran